Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Riyadi. Dan kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu penerapan template Bootstrap untuk yang templating part 2. Jadi terakhir kita sudah memahami konsep untuk penerapan template-nya ya. Jadi kita menggunakan konsep include. Lalu kemudian dari hasil include-nya kita dapat di sini ada barang data, itu ngambilnya dari barang.php seperti ini. Ini. Nah, bagaimana caranya? Modul-modul yang sudah kita buat ini bisa gabung jadi satu halaman kan? Oke. Jadi konsepnya kita pakai include, dan kalau kawan-kawan kunjungi GitHub saya, itu ada source code ini juga saya masukkan di GitHub. Jadi buat kawan-kawan yang ingin download, silakan langsung kunjungi GitHub saya. Kalau merasa bermanfaat, silakan kasih bintang. Oke, sambil nunggu GitHub loading, saya akan menerapkan untuk template part 2-nya. Jadi yang barang ini, nah kita akan coba ngerubah modul ini, barang yang sudah ada ini, kita masukkan ke sini, tengah sini ya. Oke. Jadi konsepnya gini, kita ke indeksnya, ke indeks dulu, kemudian, nah jadi setiap menunya ini, kan ada menu barang ya, ada role, terus ada user. Jadi menu yang di samping ini, kita akan kasih tulisan index.php ini, terus kasih parameter pick. Nah, parameter pick ini itu namanya parameter get. Jadi ada dua, ada post sama get, ya kan, konsepnya gitu. Nah, yang kita pakai ini kalau terlihat di URL sini itu namanya parameter get. Terus kita kasih nama barang seperti ini. Nah, kemudian kita coba tes. Nah, kalau kawan-kawan hover, itu di bawah ada keterangannya, ada sini ya, kalau bawah kiri ini ada barang, jadi masuk ke pick sama dengan barang gitu kan. Nah, waktu diklik, kalian bisa lihat di atas, nah ini berarti tipenya get, jadi kelihatan. Kalau yang tipe post itu nggak kelihatan. Itu bedanya kalau yang baru belajar, harus tahu bedanya ya, post sama get. Kemudian dengan parameter pick ini, kita sebagai acuan untuk memunculkan bagian sininya. Jadi nanti sesuai dengan parameter pick-nya. Misal kalau barang, berarti nanti manggilnya barang.php yang berada di folder pick. Oke, kita coba di index.php-nya, terus nah kita kasih if di sini. Kasih if. Nah, logikanya ini saya kasih tahu buat kawan-kawan. Jadi selain sebagai programmer ya, kita juga harus logikanya harus meruntut untuk bisa memecahkan masalah gitu loh. Jadi harus tahu. Jadi sebenarnya program itu hanya berisi logika-logika gitu kan.
Kalau katanya dosen saya waktu kuliah, program itu cuma isinya CRUD katanya. Jadi ada create, read, update, delete gitu. Jadi untuk jadi sistem seperti ini ya isinya sebenarnya CRUD. Mau sekelas Facebook atau Twitter yang sosial media besar itu ya isinya CRUD. Kalau mau update status ya berarti dia create. Kalau mau munculkan postingan berarti dia view kan, view data gitu aja kan. Ya konsepnya itu, sederhana itu. Oke, untuk penerapan ini kita kasih if, terus kita cek iset. Ini cek ada apakah ada parameter get-nya. Ini pick. Nah, ini sesuai dengan ini tadi. Nah, kalau misalnya ini nilainya true, kita lanjut kasih and gini. Terus $get, terus nama parameternya pick tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalnya nilainya juga true atau benar, tidak sama dengan 0 ada isinya gitu kan, dia akan eksekusi yang ada di kurung kurawal ini untuk memunculkan include, konsepnya gini, include gitu aja, terus foldernya pick. Nah, ini baru dia jadi kan sesuai dengan barang.php kayak gini lah nama filenya kan, kayak gini kan ya. Berarti di sini kan berarti kita tinggal ngambil ini aja. Nah, terus kasih lagi karena ini isinya itu kan cuma nama. Cuma nama ini barang. Kita perlu memberi .php-nya ini biar kebaca filenya. Gini. Nah, kalau misalnya nggak ada iset get-nya nggak ada, misal dia ngakses cuma gini ya. Cuma gini, nggak ada parameter get-nya. Nah, berarti kita harus include pick. Nah, kita sediakan namanya home di sini ya. Misal home.php. Oke, terus yang ini kita coba hapus. Nah, kalau misalnya saya klik dashboard, bentar. Dashboardnya kita linkkan dulu. Ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini kan yang dipanggil itu file pick home. File yang ada di dalam folder pick ini namanya home. Ini halaman home loh, misalnya. Saya gini, nanti di sini juga berubah. Nah, jadi nggak ada parameter get. Kalau misalnya dia klik barang seperti ini, nah dia baru berubah jadi barang data. Dia referensinya di file barang.php ini. Nah, gitu konsepnya. Jadi untuk penerapan role, user, atau menu-menu yang lain juga sama. Nah, coba saya contohkan satu menu di sini. Ada barang kan. Nah, barang itu kan modulnya udah jadi. Kayak misalnya, kan modul sebenarnya kan kayak gini tampilannya. Gini kan, mau kita rubah, masukkan di sini. Ya kan, bagian tengah. Oke, mungkin saat perubahan migrasi itu akan muncul error kan. Jadi misal kayak gini, saya copy aja datanya dari ini sampai kontainer. Terus saya masukkan ke barang.php seperti ini. Oke. Kemudian bagian atasnya, jadi kita nggak perlu ngopi bagian ini, body HTML ini. Tapi yang perlu kita copy bagian sini. Ini script untuk memunculkan datanya dari database. Jadi seperti ini, kita copy aja. Baru kita letakkan di sini.
Nah, seperti ini. Kalau kalian perhatikan, kalau saya refresh, ini akan berubah. Oke, kalian bisa lihat kan, ada error, ada season start, atau season had already been start. Nah, berarti ada double pemanggilan season, artinya ini. Nah, kalau kawan-kawan masih belajar bahasa Inggris, nah ini saya punya juga informasi ya. Nah, kalau kan klik, nah di sini bisa sesi sudah dimulai. Nah, ini saya pakai extension. Nah, ini extensionnya namanya Meet. Jadi cukup membantu kalau kawan-kawan referensinya dengan pakai bahasa Inggris. Banyak kan programmer kan temannya Stack Overflow kan. Oke. Nah, selanjutnya kita cek di line 4. Di sini line 4 berarti ini. Nah, ini mungkin kita harus hapus. Kenapa kok ada peringatan seperti ini? Karena gini, konsepnya kalau waktu kita akses di barang.php, misal gini kan, barang.php, nah ini nggak ada error. Karena memang konsepnya hanya meload, saya memanggil file barang ini aja. Nah, tapi kalau misalnya konsepnya sudah masuk ke include, jadi konsep di index.php tadi, ini include. Nah, ini konsep include itu jadi kemakan. Saya dari Jawa ya, jadi iku. Oke. Konsep include ini itu konsepnya kita menyisipkan file. Jadi nanti seolah-olah waktu halaman ini memanggil, kayak misal ini kan. Nah, waktu manggil halaman ini, nah itu seolah-olah hanya manggil halaman index.php. Jadi kayak file barang.php yang ada di folder page yang ini, barang ini, itu seolah-olah udah jadi satu di index.php. Nah, kenapa kok ada error di sini? Ini saya jelaskan biar gamblang ya kawan-kawan yang belajar. Karena di season start index ini sudah ada. Jadi season start di index itu udah ada, makanya ada error seperti itu. Kita harus hapus saja seperti ini. Kemudian kita cek lagi. Nah, dan selesai kan masalahnya. Nah, nanti akan muncul masalah lagi untuk tombol-tombol yang lain. Kita harus sesuaikan dulu. Oke, selanjutnya kita coba cek lagi ya. Mungkin tambah datanya. Tambah datanya kan seharusnya dia harus muncul di sini kan. Ya kan? Sorry, ke screenshot. Saya hapus. Oke. Jadi muncul di bagian sini. Maka dari itu kita perlu ngerubah. Jadi di barang.php ini kita sesuaikan linknya kayak seperti ini. Berarti kita tinggal nambah index.php. Terus tanda tanya. Tanda tanya ini artinya ini untuk memulai tanda untuk memulai memanggil atau membuat parameter get. Nanti untuk misalnya parameter get-nya ada 2, berarti perlu tambah seperti ini, pakai dan. Tandanya dan misalnya pick 1 gini, terus dan lagi status dan. Nah, berarti di sini ada 2 parameter get. Pick sama status gitu. Nah, di sini berarti pick tanda tanya pick sama dengan barang add. Kita nggak perlu .php di sini. Terus kita coba misal tambah. Nah, di sini akan menunjukkan error karena di pick itu belum ada barang add-nya. Kita harus buat terlebih dahulu. Misal saya copy aja ya. Gini saya save as gitu, terus saya masukkan di pick.
sini, terus seperti ini. Oke, kita cek lagi. Oke, kalian bisa lihat di sini formnya udah muncul. Kemudian kita tinggal menyesuaikan, season start nggak perlu. Nah, bagaimana dengan include? Kayak di barang juga kan ada include. Nah, kita cek di indeksnya dulu. Index.php. Nah, ternyata di sini nggak ada include. Kita cek lagi. Include ini isinya, include config.php ini isinya apa? Nah, isinya itu koneksi database. Jadi, kawan-kawan juga bisa nyisipkan di indeks biar nggak berulang gitu kan. Jadi gini misalnya. So, kita X-nya aja, kita cut ya. Kita cut. Terus kita masukkan di bagian indeks. Sini. Terus outcheck. Sebentar, kita cek dulu outcheck ini isinya. Oh ya, isinya untuk pengecekan kalau ini diakses oleh admin atau kasir. Nah, jadi kita perlu kembalikan ini di sini. Di sini. Jadi yang bisa nambah barang itu hanya admin. Oh, sebentar, include back. Oke. Oke, sudah benar seperti ini. Kemudian barang juga gitu, kita hapus saja include config karena sudah ada di indeks. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa lihat errornya hilang. Kemudian kita coba simpan. Misalnya sabun mandi cair ini kan, terus kode barangnya 34 misal, terus harganya 4.000, 7.000, jumlah stoknya 3, kita simpan. Nah, di sini berhasil menambahkan data sabun mandi cair, namun setelah berhasil dia nggak ngarah ke sini. Padahal di sini sama. Oke, berarti yang perlu kita rubah adalah script di bagian sini barang add ya, barang underscore add. Kemudian lokasi barangnya ini. Nah, kita perlu ambil index.php. Terus di sini back sama dengan barang. Oke, kita coba lagi tambah data, terus nama barangnya sapu lidi panjang, soal kode barangnya, terus harganya 12.000, terus jumlah stoknya 3, simpan. Oke, kawan-kawan, let's lihat ini berhasil. Nah, terus selain tadi kita juga perlu merubah edit sama hapusnya. Kayak edit gini. Nah, edit kan masih kayak gini. Kita rubah lagi. Konsepnya sama. Kita tinggal save as saja. Save as ke folder pick. Terus kita save. Kemudian kita sesuaikan sama kayak yang barang tadi. Kita hapus ini, terus kita hapus ini. Lalu nah, bagian sini kan tadi di barang add. Di barang add masih ada body ya. Ini kita hapus juga karena akan double ya istilahnya. Karena udah masuk di index. Sini kita hapus, jadi cuma div class container aja, terus edit juga gitu. Kita hapus sampai bawah ini juga. Oke.
Terus yang bagian linknya kita juga rubah. Karena ini kan index.php barang add. Sekarang kita sesuaikan ini juga. Sini kita copy, terus kita hapus. Terus php-nya juga kita hapus. Nah, pick barang add. Nah, terus di sini kan ini tanda tanya. Ini juga tanda tanya. Saya cuma cukup satu aja dan kita ganti dan. Seperti ini. Terus ini manggil ID barangnya. Oke, kita coba refresh untuk lakukan pengecekan, edit. Nah, untuk ngecek apakah benar ID-nya itu nilainya sudah disesuaikan dengan datanya. Kita dekatkan aja kursornya di sini. Kita dekatkan aja kursor di sini. Terus kita lihat pojok kiri. Terus kita ganti lagi. Ini kan ID-nya 2, pojok kiri bawah, kalian bisa lihat. Nah, ID-nya 3. Oh, berarti ini sudah sesuai. Tinggal kita coba klik seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini udah berubah dan menyesuaikan dengan data yang kita mau update, mau edit, misal sabun mandi ini. Oh, bentar, kembali. Nah, di sini ada step yang salah ya. Jadi waktu kita kembali, dia ngarahnya ke barang.php, belum ke folder pack-nya tadi. Nanti diedit, kita tinggal sesuaikan saja. Tinggal di sini index.php, terus pack, terus barang tanpa .php di sini. Nah, jadi ketika kita mau kembali, dia mengarah ke pack yang benar. Edit, kembali. Oke. Nah, sekarang coba kita perbarui. Bola basket B05, bola basket kecil gini, terus kita perbarui. Nah, bola basket tadi kan ketambahan bola basket kecil nih. Ini udah benar tapi mengarah ke file yang salah setelah berhasil update data. Oke. Jadi kita sesuaikan juga di bagian sini. Ini form post. Oke, sini. Kita tinggal index.php seperti ini, terus barang. Oke. Kita coba tes lagi. Barang kecil kita jadi bola basket kecil kita ganti sedang gini, terus perbarui. Oke. Ini kelihatannya ada kesalahan. Index php kita sesuaikan sama add juga ya, index php pack. Oke, apa yang kurang? Sini kita kurang kasih pack sama dengan seperti ini. Jadi kalau misalnya, jadi di logikanya kenapa kok jadi ke ini ya, ke home ya kan? Ini halaman home. Soalnya di index.php kita lakukan pengecekan cuma satu kali kan di sini. Nah, kalau misalnya ini salah atau nilainya false, dia akan munculkan home. Gitu. Makanya kok keluar di sini tampilannya. Oke, saya lanjut. Saya coba lagi barang, terus saya edit. Terus ini jadi besar. Kita perbarui. Oke, done. Jadi udah berhasil update-nya. Nah, sekarang hapusnya. Kita coba hapus sini. Nah, hapus ini kalau misalnya kita hover. Jadi kalau misalnya kita hover, nah, sini kan kalian bisa lihat ya di pojok kiri bawah. Nah, ini kan ID-nya berubah terus. Cuman belum mengarah ke pack, halaman pack ya. Nah, barang hapus. Nah, jadi kita perlu di barang hapus, kita save as dulu, terus kita simpan di pack ini. Terus kita save. Oke, barang hapus sudah pindah ke sini. Jadi satu
folder, kan ada barang add, ada barang edit, ada barang hapus. Jadi kawan-kawan kalau mau bikin aplikasi seperti ini ya, jadi saya sarankan untuk penamaannya juga sesuai. Jadi nanti kalau di sort itu bisa mudah gitu loh untuk pencariannya. Jadi misalnya ada kayak modul diskon. Nah, diskon itu diskon add, diskon edit, diskon hapus. Itu saran dari saya. Oke, kalau yang hapus, karena karena lokasi barang hapus ini udah di folder pick, berarti kita akan sesuaikan linknya juga. Jadi kita ke barang, lalu kita di bagian sini, kita hanya perlu nambahi pick. Gini, kenapa kok beda? Kok nggak index.php? Karena di bagian barang hapus ini, saya hanya menjalankan script untuk hapus, bukan untuk menampilkan. Jadi, kalau pakai index.php ini kan perlu ada tampilan. Nah, maka dari itu, saya rasa nggak perlu untuk pakai index.php, jadi kita manggil filenya sendiri aja. Nah, jadi kita tinggal tambahi pick seperti ini, /pick ini, terus barang hapus.php, terus dengan parameter ID-nya. Oke, jadi seperti itu. Kita coba satu ya. Ini oke. Nah, di sini ada error. Kalian bisa perhatikan ada include outcheck.php. Jadi ini lokasi filenya salah. Karena kita udah ngerubah lokasi barang hapusnya berada di folder pick. Artinya untuk include outcheck atau untuk include config, kita perlu keluar satu level. Jadi makanya seperti ini. Kita include, terus gini. Ini untuk mundur satu level atau mundur atau keluar dari folder, dari kawasan folder pick ini kan. Kalau kita include seperti ini, itu berarti dia berada di satu folder. Tapi kalau misalnya kita mau manggil file yang ada di luar folder pick, misalkan ini misal outcheck ini, berarti kita mundur satu folder kan. Nah, biasanya kita gunakan seperti ini, titik 2 terus slash, baru kita cari config. Nah, ini baru benar. Terus outcheck juga seperti itu, titik 2 slash outcheck. Oke. Nah, terus location-nya kita juga rubah jadi index.php, barang kita tambahi pick biar nggak salah seperti tadi. Terus kita simpan. Nah, sekarang kita uji coba lagi. Sabu lidi panjang kita mau hapus. Oke. Nah, kalian bisa lihat datanya sudah kehapus. Nah, ini berlaku untuk semua modul. Oke, kawan-kawan bisa ikutan coba untuk penerapan modul yang lain. Kalau ingin untuk mendapatkan source code-nya bisa ke akun GitHub saya. Saya udah taruh di sini. Jadi saya push dulu. Gitu. Sebentar, ini script untuk menghapus file-file yang ._barang ini. Jadi saya ada masalah di komputer ini. Kalau kawan-kawan punya solusi, bisa komen di bawah yang pengguna Mac ya. Jadi ketika saya bikin satu folder save as gitu, nanti akan terbuat seperti ini, folder yang lainnya maksudnya. Nah, jadi saya perlu script ini untuk ngapusin. Tinggal git status lagi. Nah, kalau kawan-kawan masih belum familiar dengan git, untuk yang dasar bisa lihat di video yang
udah saya upload di YouTube. Git status lagi, terus git add, terus git commit. Git status itu untuk lihat file apa aja yang udah dimodified atau ada perubahan, dan file apa aja yang ada penambahan atau penghapusan. Jadi semua perubahan file itu nanti akan bisa muncul di sini dengan git status. Kemudian git add ini untuk memasukkan semua perubahan ini ke stack. Jadi istilahnya ke wadah sementara ya. Sebelum kita commit. Commit artinya kita udah fix untuk memasukkan dia ke log. Atau istilahnya log itu ya history perubahan. Misal gini. Nah, awalnya gini kan, kalau kita udah git add, kita mau git status, ini biasanya berubah jadi hijau. Nah, seperti ini. Berarti ini udah masuk ke stack. Tinggal kita git commit. Jadi kalau udah hijau gini berarti udah siap untuk di commit. Nah, jadi semua perubahan akan tercatat di sini. Misal komennya di sini apa ya? Terserah kawan-kawan mau komen apa. Perubahan apa yang udah dilakukan. Melakukan penerapan modul barang dengan template baru. Template Bootstrap. Kayak gini. Kalau sudah di enter, terus nanti kalau bisa lihat ada informasi, ada 6 file change, 183 insert, 9 deletion. Ini line ya. Ada 183 perubahan gitu. Terus git status lagi. Oke, kalau tandanya seperti ini, ada tulisan working tree clean, berarti udah bersih, nggak ada perubahan file sama sekali. Tinggal kita git push ke GitHub. Caranya git push, terus origin ini nama branch-nya, nama remote-nya. Terus git master ini nama branch-nya. Oke, sudah selesai. Kita tinggal git log untuk lihat komitannya. Nah, di sini ini komitan tanggal 25. Jadi cukup lama ya, hampir 1 bulan lebih ya. Oke. Kalau kawan-kawan merasa ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share. Karena untuk buat konten juga perlu waktu ya. Jadi perlu apresiasi sih sebenarnya. Biar lebih semangat lagi buatnya ya, oke? Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Kalau ada masukan, bisa komentar di bawah ya. Komentar di channel ini. Atau kalau ada project bisa hubungi langsung lewat WA, IG, atau Facebook yang ada informasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.